semuanya, apa kabar? Kakak harap adik-adik semuanya baik-baik saja ya di rumah. Nah, adik-adik harus tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Yang terpenting adalah adik-adik tetap di rumah saja. Nah, walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan Yesus juga hadir di mana saja, termaksud di rumah adik-adik masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, ajak orang tua adik-adik semuanya untuk membimbing adik-adik dalam beribadah berlangsung. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya, sama seperti beribadah ke sekolah minggu. Dan jangan sambil tidur-tiduran. Yang terpenting adalah siapkan Alkitab dan catatan. Dan juga siapkan hati untuk sungguh-sungguh beribadah bersama Tuhan. Nah, kalau begitu, mari kita mulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabar adik-adik semuanya? Luar biasa. Nah, kayak Kak Jen kan biasanya gini. Apa kabar adik-adik semuanya? Adik-adik jawabnya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bisa? Bisa. Kita tes ya. Apa kabar adik-adik semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Yuk, sekarang kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyi lagu yang semangat buat Tuhan Yesus. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita menyanyi lagu Big or Small. Bekerja berkarya.
Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Siapa di sini yang mau berakar bertumbuh di dalam Tuhan Yesus? Saya. Oke, kalau gitu kita masih bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Berakar dan Bertumbuh dalam Kristus. Kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyi lagu Bapa Engkau Baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa. Sekali lagi kita menyanyi dari awal. Bapa Engkau baik. Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta
Allah, kita akan berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Sekarang tiba saatnya kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan, dan kami yang mau mendengarkan firman Tuhan. Semoga apa yang kami dengar tidak keluar dengan sia-sia, tetapi kami bisa mendengarkan, simpan di dalam hati kami, dan kami bisa menjadi pelaku firman yang baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami pada saat pagi hari ini. Kami berdoa serta mengucap syukur padamu. Haleluya, semua yang percaya katakan Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Baik-baik, sehat. Wah, ngomong-ngomong nih, Kak Hermin gak sendiri loh adik-adik kali ini. Siapa ya yang nemani Kak Hermin? Ini dia. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama aku Lisa. Siapa adik-adik? Lisa. Iya. Ayo semua duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayo. Nah, cerita kita saat ini masih dalam cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya di dalam Tuhan. Wah, kira-kira adik-adik masih ingat nggak ya tokoh-tokoh ingat, Alkitab? Kak, ingat. Kalau Lisa ingat nggak? Wah, nggak? ingat dong Kak. Coba tokoh Alkitab yang pertama. Tokohnya itu Bapak Abram Kak, yang taat. Oh iya, benar sekali. Ingat adik-adik? Iya, kita sudah belajar tentang Bapak Abraham yang taat. Terus kita juga sudah belajar yang tokoh yang lain. Ayo Lisa, ingat nggak? Ini Kak, Yakub. Yang iya. bertemu Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai Allahnya. Oh iya, benar sekali. Siapa lagi ya? Ayo, ingat nggak Lisa? Oh ingat dong Kak, Yusuf yang suka mengampuni. Iya, benar sekali. Terus yang baru minggu lalu nih, masih ingat nggak cerita siapa? Musa, Iya. dia itu selalu mengandalkan Tuhan Kak. Oh iya, benar sekali. Kali ini nih kita akan juga belajar dari satu tokoh ini. Kita akan belajar dari Samuel kecil. Siapa Lisa? Samuel kecil. Siapa adik-adik? Samuel kecil. Kisahnya itu ada di dalam kitab Perjanjian Lama adik-adik. Dia ada di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. Apa sih yang bisa kita pelajari dari Samuel kecil ini? Samuel kecil ini walaupun dia masih kecil nih, dia adalah suka dengar-dengaran, taat dan jujur. Oh, jadi Samuel kecil ini dengar-dengaran, taat, dan jujur ya Kak? Iya. Wah, gimana itu Kak? Akan kita saksikan bersama-sama dalam cerita berikut ini. Hore! Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah.
Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. dan ia menjawab, Iya, Bapak. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, Iya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali. dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya. Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab. Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi. Wah, jadi seperti itu ya Kak ceritanya. Keren banget ya Samuel. Apa yang bisa kamu pelajari, Lisa, dari Samuel kecil ini? Coba. Samuel itu sejak kecil sudah dipakai Tuhan. Walaupun dia kecil, walaupun dia masih muda, dia bisa dipakai Tuhan. Apalagi ya? Ini Kak, Samuel itu punya telinga yang dengar-dengaran dan ketaatan. Makanya Tuhan memakai Samuel dengan luar biasa. Oh iya, memang benar adik-adik. Samuel itu dengar-dengaran. Dia benar-benar taat dan memiliki ketaatan yang luar biasa. Sehingga dia bisa mentaati firman Tuhan. Terus apalagi yang kamu bisa pelajari? Samuel itu Kak dipercaya sama Tuhan karena dia taat dan jujur. Benar, Samuel itu dia waktu mendengar, dia taat dan dengan jujur menyampaikan firman Tuhan yang dia dengar. Waktu Bapak Eli tadi tanya, Samuel, kamu dengar apa dari Tuhan? Wah, dia mengatakannya dengan jujur, dia mengatakannya dengan berani. Kenapa? Karena Samuel itu mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dia memperhatikannya dengan sungguh-sungguh dan dia taat dan berani jujur menyatakan firman Tuhan itu. Gimana sih caranya supaya kita bisa dengar-dengaran, taat dan jujur seperti Samuel kecil? Waktu firman Tuhan disampaikan, waktu cerita firman Tuhan itu boleh dibagikan kepada adik-adik. Adik-adik sungguh-sungguh mendengarnya, tidak main-main, ya benar-benar memperhatikannya. Itu artinya adik-adik sudah dengar-dengaran. Lisa, begitu Lisa? Oh gitu Iya. ya Kak. Dan kalau sudah mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kemudian taat. Firman Tuhan yang sudah didengar itu taat untuk dilakukan.
Wah, misalnya nih firman Tuhan katakan, "Hai Lisa, kamu jangan khawatir tentang apapun juga." Wah, Lisa mendengar nih, wah Tuhan, iya aku ndak mau khawatir. Maka Lisa taat. Lisa tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Karena itu firman Tuhan. Kak. Nah, kalau misalnya nih ada temanmu yang khawatir, takut, aku takut nih, gimana ya? Wah, Lisa karena sudah dengar-dengaran, sudah taat, maka Lisa bisa menyampaikan firman itu dengan jujur. Gak usah takut, kamu bisa sampaikan, temanku, ada firman Tuhan loh yang aku dengar dan aku taati. Apa itu? Yaitu janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Lisa berani gak? Jujur ngomong begitu? Wah, berani Kak, berani. Iya, pasti berani. Karena Lisa sudah memperhatikan dan mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan taat, pasti Lisa berani dengan jujur menyatakan firman itu, tidak mengurangi, tidak juga menambahi, tapi pas seperti apa yang Tuhan sampaikan. Pasti adik-adik juga mau seperti Samuel kecil, dengar-dengaran, taat dan jujur, serta berani menyampaikan firman Tuhan untuk teman-teman kalian, untuk adik-adikmu di rumah. Bahkan boleh loh nyampaikan firman Tuhan untuk mama papa. Seperti itu Lisa. Oh, jadi gitu ya Kak. Iya, kalau iya, kita iya. ngelakuin itu semua, kita bisa jadi kayak Samuel kecil Kak. Iya, Wah, benar. Lisa pengen banget Kak, mau. Iya, benar Lisa. Jadi Lisa anak-anak yang taat dan jujur dalam menyampaikan firman Tuhan itu tidak menambah dan mengurangi firman yang dia terima, tapi dia menyampaikannya dengan jujur. Nah, seperti itu Lisa. Tentunya tidak sulit bukan? Oh iya Kak, iya. Firman Tuhan ini itu adalah jawaban Samuel waktu Samuel mendengar panggilan dari Tuhan. Ayo adik-adik kita sama-sama ya baca. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. 1 Samuel 3 ayat 9b. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Wah, sekali lagi ya. Ayo 1, 2, 3. 1 Samuel 3 ayat 9b. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Nah, seperti itu. Gitu. Pasti kalau adik-adik ingat firman Tuhan ini, adik-adik akan belajar seperti siapa? Samuel kecil. Nah, adik-adik, ya, ketaatan itu adalah salah satu ciri dari orang yang hidupnya menyenangkan Tuhan, hidupnya berkenan bagi Tuhan. Tuhan suka dengan dia. Kalau dia dengar-dengaran, dia taat, dia jujur, berani menyampaikan firman Tuhan, maka Tuhan suka, sayang, ya kan, kepada dia, ya kan. Nah, dan juga serta pasti orang yang seperti ini Lisa, dia selalu berbuat yang menyenangkan Tuhan. Nah, Lisa pengen gak menyenangkan Tuhan? Wah, pengen banget lah Kak. Masa gak pengen? Iya, pasti adik-adik juga pingin menyenangkan Tuhan. Bahkan taat juga artinya orang itu, kita semua hidup ada di dalam Tuhan. Ya, itulah ceritanya adik-adik. Untuk itu adik-adik, mari ayo kita hidup di dalam Tuhan. Dengan apa? Dengan taat, dengar panggilan Tuhan, dan kita jujur untuk memberitakan firman Tuhan. Seperti siapa? Samuel kecil yang mau dengar-dengaran, taat, dan jujur menyampaikan firman Tuhan.
Tuhan. Wah, Lisa mau Kak, mau kayak Samuel. Mau hidup taat, dengar-dengaran dan jujur. Itulah ceritanya adik-adik. Sekarang siapa yang mau dengar-dengaran, mau taat, mau berani jujur untuk menyampaikan firman Tuhan seperti Samuel kecil? Lisa. Lisa juga mau? Iya. Kita mau berdoa. Kita Oke. minta pertolongan Tuhan supaya kita menjadi anak-anak seperti Samuel kecil. Ayo lipat tangan kalian, tutup mata. Kita akan berdoa. Ikuti Kak Hermin berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Saya Saya sudah mendengarkan cerita Samuel kecil Samuel kecil yang dengar-dengaran, taat dan jujur dalam menyampaikan firman-Mu. Tolonglah saya menjadi anak yang dengar-dengaran, taat dan berani jujur dalam menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Amin. Nah, adik-adik, itulah kisah-kisah dari tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya sangat berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah belajar dalam bulan ini adik-adik dengan tokoh-tokoh yang sudah kita tahu ceritanya, tahu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencontoh mereka. Untuk itu adik-adik, ada tema-tema cerita-cerita yang lebih seru lagi di bulan yang akan datang adik-adik. Wah, bagaimana Lisa? Semangat menyambutnya? Semangat dong Kak. Iya, Nggak pasti sabar. ya. Ya, kita akan lebih seru lagi untuk tahu kisah-kisah cerita-cerita firman Tuhan di bulan yang akan datang dengan tema yang baru. Pasti adik-adik sudah menunggu-nunggu, sudah tidak sabar. Untuk itu adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Sampai jumpa. Dadah. Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik semuanya terberkati firman Tuhan hari ini. Iya dong Kak, pastinya. Firman Tuhan minggu ini menarik banget Kak. Nah adik-adik hari ini kita akan mendengarkan pengumuman yang pertama apa nih Kak? Nah, pengumuman yang pertama, kita semua mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik Abi dan kakak-kakak Abi yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk pengumuman yang kedua, kira-kira apa ya Kak? Untuk pengumuman yang kedua, terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengirimkan karyanya. Semua karyanya kita akan menyaksikan lewat tayangan video. Selamat menyaksikan. Sarah mau mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Yesus kau Tuhan, penolong dalam setiap
Nah, adik-adik semuanya sudah menyaksikan kan videonya? Videonya keren-keren semuanya, bagus-bagus semuanya adik-adik. Nah, kira-kira untuk tugas minggu depan apa, Kak? Nah, adik-adik untuk tugas minggu depan, adik-adik membuat tulisan dalam bentuk lingkaran dengan kalimat aku mau mendengar, taat, dan jujur. Namun kata akunya itu diganti dengan nama adik-adik ya. Contoh seperti ini, aku diganti dengan nama Kak Irna. Irna mau mendengar, taat, dan jujur. Kalau Kak Cintami? Nah, kalau Kak Cintami mau mendengar, taat, dan jujur. Jangan lupa minta tolong sama mama papanya untuk difoto dan dikirim ke grup WA orang tua Abi. Kami tunggu ya adik-adik semuanya. Oke. Nah, pengumuman yang 3, kita mau mendengarkan sama-sama pesan dari Bu Ari. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali Bu Ari hari ini bisa menyapa kalian semua. Sebenarnya Bu Ari sudah sangat kangen sama kalian semua. Dan Bu Ari yakin kalian semua juga sudah kangen sama kakak-kakak Abi, sama teman-teman di sekolah minggu. Nah adik-adik, kita tetap harus belajar mengucap syukur ya. Meskipun kita harus belajar secara online, kita harus ibadah secara online. Pesan Bu Ari, yuk kita sama-sama berdoa buat bangsa kita, buat kota kita, buat bangsa Indonesia dan kota Salatiga, supaya bisa bangkit lagi. Kita bisa belajar lagi bersama-sama di sekolah, kita bisa ibadah lagi bersama-sama di gereja. Dan jangan lupa ya adik-adik ya, tetap jaga kesehatan. Meskipun saat ini belajar secara online, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ibadah secara online, kita harus ibadah sungguh-sungguh. Dadah! Nah, adik-adik sudah mendengarkan pesan dari Bu Ari. Semuanya walaupun kita di rumah, kita belajar online, kita ibadah online, adik-adik harus tetap semangat dan selalu tetap ceria ya. Jangan lupa kita berdoa buat bangsa negara kita. Oke. Nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, mari sama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Buat hari ini Tuhan kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan ini boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau mendengar, taat, dan jujur selalu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau berdoa buat bangsa kami, kiranya Tuhan melawat bangsa kami diberkati selalu. Kami mau berdoa juga Tuhan, buat adik-adik sekolah minggu, senantiasa Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kini saatnya Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, kami mau terima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.